Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Kurniawidianto dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai penerapan bioteknologi dalam pembuatan kecap. Yang pertama, proses pembuatan kecap dalam skala industri. Sebagian besar proses produksi kecap termasuk dalam kategori industri pengolahan kedelai tradisional. Istilah tradisional di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa tipe dan metode pengolahannya sudah dipraktekkan berabad-abad lamanya dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Di Indonesia, umumnya kecap diproduksi dengan cara fermentasi tradisional dalam skala industri kecil dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, telah banyak terdapat industri yang mengolah kecap dalam skala industri besar yang menggunakan peralatan yang lebih modern. Peralatan yang digunakan bertujuan untuk menunjang proses produksi kecap. Untuk mendapatkan kecap yang bermutu, dilakukan juga pengawasan mutu di laboratorium pengujian. Nah, ini tahapan proses pembuatannya. Yang pertama, kita akan melakukan penyortiran terhadap biji kedelai agar kualitas kecap yang dihasilkan semakin baik. Yang kedua, biji kedelai yang sudah disortir kemudian dicuci dan direndam semalaman. Yang ketiga, biji kedelai yang sudah direndam akan direbus sampai lunak. Setelah itu ditiriskan dan dibiarkan sampai benar-benar dingin. Setelah itu kita akan melakukan fermentasi yang pertama, yaitu fermentasi kapang atau jamur, atau bisa kita sebut dengan peragian pertama, yang akan dibiarkan selama 3-5 hari. Yang selanjutnya, kita akan melakukan fermentasi tahap kedua, yaitu fermentasi moromi. Nah, fermentasi tahap kedua ini akan kita lakukan selama 1-2 bulan. Setelah fermentasi tahap kedua selesai, selanjutnya masuk ke tahap pemasakan pertama. Setelah pemasakan pertama selesai, lalu disaring. Hasil saringan yang pertama ini akan dimasak lagi untuk mengentalkan kecap, serta menambah bumbu-bumbu agar menambah cita rasa kecap. Dan setelah itu akan dilakukan penyaringan kedua yang akan menyisakan ampas yang bisa digunakan untuk pakan ternak. Hasil penyaringan kedua yaitu sudah berupa kecap yang siap untuk dikemas atau dilakukan pembotolan. Poin yang kedua yaitu organisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan kecap. Yang pertama, Aspergillus oryzae. Yang kedua, Aspergillus wenti. Yang ketiga, Lactobacillus delbrueckii. Lalu yang keempat ada Zygosaccharomyces soyae. Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae berperan dalam menimbulkan aroma khas kecap tersebut, yaitu adanya penguraian protein menjadi amonia oleh protease yang dihasilkan oleh Aspergillus oryzae itu sendiri. Aspergillus wenti. Jamur Aspergillus wenti berperan dalam pembuatan kecap yang membantu proses pengubahan protein kompleks menjadi asam amino. Lactobacillus delbrueckii. Lactobacillus delbrueckii adalah bakteri gram positif yang berbentuk batang, berantai, tidak berspora, tidak berflagel, serta bersifat homofermentatif, yaitu produk akhir dari metabolisme karbohidrat. Mikroba ini tumbuh pada tahap fermentasi moromi dalam pembuatan kecap. Mikroba ini merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa dan aroma, serta menghasilkan asam. Zygosaccharomyces soyae. Mikroba yang tumbuh pada rendaman kedelai umumnya dari jenis Hamir dan bakteri tahan garam seperti Hamir Zygosaccharomyces. Zygosaccharomyces soyae merupakan ragi yang toleran terhadap tekanan osmotik. Ragi ini berperan dalam proses fermentasi tahap 2, yaitu fermentasi moromi dalam pembuatan kecap. Nah, fungsi dari Zygosaccharomyces soyae ini sama dengan Lactobacillus delbrueckii, yaitu merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa dan aroma, serta menghasilkan asam. Poin nomor 3, manfaat penerapan bioteknologi pada proses pembuatan kecap. Manfaat penerapan bioteknologi dalam proses pembuatan kecap adalah membantu proses fermentasi untuk menghasilkan aroma dan rasa kecap. Dengan menggunakan bantuan mikroorganisme kapang, khamir,
dan bakteri untuk mengubah senyawa makromolekul kompleks yang ada pada kedelai, seperti protein, lemak, karbohidrat, yang akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti peptida, asam amino, asam lemak, dan monosakarida. Adanya proses fermentasi tersebut menjadikan zat-zat gizi dalam kecap menjadi lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh. Poin yang keempat, yaitu poin yang terakhir, perkembangan industri kecap di Indonesia. Industri kecap merupakan salah satu industri pangan yang berkembang di Indonesia. Terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan berskala kecil, sedang maupun besar yang memproduksi kecap. Terdapat beberapa merek kecap yang menguasai pasar nasional, namun banyak juga terdapat perusahaan berskala lokal atau usaha kecil menengah yang menguasai daerah tertentu yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada awalnya, industri kecap di Indonesia bermula dari industri rumah tangga yang biasanya memiliki skala produksi yang terbatas. Pertumbuhan industri kecap ini cukup besar, di mana menurut Diki Sayalan, selaku manajer pemasaran PT Unilever Indonesia atau produsen kecap Bango, dikatakan bahwa pertumbuhan bisnis kecap luar biasa. Setiap tahunnya secara nasional terjadi peningkatan sebesar 10% sampai dengan 20%. Perkembangan industri kecap di Indonesia tumbuh seiring dengan peningkatan konsumsi kecap dalam masyarakat. Konsumsi kecap sebetulnya tidak merata ke semua provinsi. Penduduk Kalimantan Selatan jadi konsumen kecap tertinggi dengan jumlah konsumsi kecap sebesar 1.471 ml per kapita per tahun, sementara penduduk Nusa Tenggara Barat merupakan konsumen terendah dengan jumlah konsumsi kecap sebanyak 256 ml per kapita per tahun. Konsumsi kecap lebih banyak terkait faktor makanan yang digemari di provinsi tersebut. Sebaran pabrik kecap skala sedang dan besar terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 34 pabrik, diikuti Jawa Barat sebanyak 24 pabrik. Kedua daerah itu memang punya konsumsi kecap yang tinggi, masing-masing melebihi 1000 ml per kapita per tahun. Berikut saya tampilkan peta persebaran pabrik kecap beserta jumlah konsumsi kecap di beberapa provinsi di Indonesia. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang paling banyak mengkonsumsi kecap. Jumlahnya sampai 1.471 ml per kapita per tahun dengan pabrik kecap yang terhitung hanya satu. Lalu disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah konsumsi kecap sebanyak 1.175 ml per kapita per tahun dan terdapat 4 pabrik yang memproduksi kecap dengan skala sedang maupun besar. Selanjutnya, saya tampilkan grafik data kebutuhan dan produksi kedelai dari tahun 2002 sampai tahun 2018. Untuk grafik yang atas, warna merah itu menunjukkan kebutuhan kedelai untuk dijadikan kecap, yang oranye itu untuk dijadikan tahu dan tempe, lalu yang garis biru itu produksi kedelai. Untuk grafik yang bawah, yaitu grafik jumlah impor kedelai yang dilakukan selama tahun 2002 sampai tahun 2018. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pertanian pada tahun 2017 yang dipelajari oleh Lokadata Beritagar.id menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan kebutuhan kedelai untuk kecap mencapai 4,5% setiap tahun. Kecap hanya mengambil secuil dari konsumsi kedelai di Indonesia. Sebagian besar hasil kedelai digunakan sebagai bahan baku tempe dan tahu. Dengan kebutuhan yang tinggi seperti itu, produksi kedelai dalam negeri tak mampu mengimbangi. Alhasil pemerintah harus mengimpor kedelai dari luar negeri. Masalahnya diperparah oleh harga kedelai impor yang lebih murah dan kualitasnya juga dinilai di atas kedelai lokal. Nah, itu tadi presentasi dari saya mengenai penerapan bioteknologi dalam pembuatan kecap. Apabila ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit bludur yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.